Halo, Halo. Halo Kak, itu tuh analogi nih. Mana ada kusut selamat pagi segitu? semuanya. Aku baru bangun. Selamat pagi. Mana ada kusut segitu? Kenalin, aku Ayu dari Jakarta Barat. Ayu. Iya, Jadi gimana Ayu? kenapa bang? Aku pengen, iya maksudnya kamu mau sharing sesuatu tentang apa gitu? Bentar deh, kayaknya aku harus pakai earphone deh, nggak kedengeran suaranya. Oke. Jangan stuck di Aduh, situasi jatuh. yang ngebut karena Aku pengen keluar tapi nggak bisa karena aku nggak ada rumah lain. Bukan nggak ada rumah lain, tapi kamu yang tidak, atau yang belum melihat rumah itu. Karena kamu masih di dalam rumah orang lain, gimana kamu bisa melihat rumah yang lain kalau kamu masih di dalam? Kamu keluar, masih banyak rumah di luar sana. Kalau kamu masih di dalam rumah, di dalam kamar, ya kamu nggak bisa ngeliat dunia luar dong gitu. Kan analoginya seperti itu. Jangan terjebak karena kita sendiri, guys. Karena yang mau baik atau buruknya ya kita sendiri yang memulai, bukan orang lain. Anggiuma Panti Asuhan. Welcome. Gimana Kak Ayu? Bantu tap like ya. Oke, ya udah, aman. Aman. Semangat sekali ya pagi ini ya. Aman dong. Oh, harus. Jadi mau sharing apa nih sama teman-teman yang ada di bawah? Takut banget. Lebih ke mau nanya sih ya. Oke. Nanya. Boleh. Gimana sih caranya gitu ya? Langsung aja ya. Aduh, jatuh, astagfirullahaladzim. Gimana sih caranya kayak kita itu bisa ngilangin overthinking kita nih sama seseorang, tapi overthinking itu tuh datang berawal dari sesuatu yang mengecewakan. Jadi kan kayak misalkan nih, aku awalnya misalkan aku nggak pernah overthinking sama orang, aku selalu positive thinking sama orang. Tapi terus tiba-tiba ada di satu waktu aku tuh dikecewakan, aku disakitin dan yang kayak bener-bener dikecewain banget. Dan akhirnya dari semenjak kejadian itu tuh bawaannya OVT mulu sama orang. Overthinkingnya gimana? Termasuk sama pasangan sendiri ya, karena mungkin udah pernah ngerasain diselingkuhin dan itu benar-benar yang ke gap banget, ketahuan banget di depan mataku sendiri. Jadi itu kejadian udah lama banget ya, udah hampir 5 tahun. Tapi dari semenjak kejadian itu sampai sekarang kok yang kayak perasaan buat percaya tuh susah banget. Aku sampai dalam arti yang kayak aku nggak tahu keovitian aku ini mungkin menjadikan pasangan aku tuh jadi sesuatu hal yang bikin nggak nyaman. Dalam arti yang kayak lu OVT banget sih jadi orang, lu nggak pernah kasih kepercayaan sama orang gini. Jadi bawaannya tuh kayak apa ya, nggak percaya gitu. Yang kayak misalkan cemburunya berlebihan, yang kayak misalkan dia bilang aku izin ya mau nongkrong sama teman, tapi terus akhirnya pikiran aku kemana-mana ya, dalam arti sama teman nanti gimana ya kalau dia begini segala macam kayak gitu. Aku sebenarnya pengen banget sembuh dari hal-hal yang seperti itu di sisi lain nggak bikin nyaman pasangan aku, di aku pun juga sama gak nyaman. Aku pun selalu bilang sama dia, ya gimana, gue udah pernah dikecewain dan dia tahu gitu kan. Nggak tahu. Bingung ya. Nah. Kayaknya jawabannya Bang Herdi pernah kemarin deh nyampein ini kan. Iya. Iya. Overthinking
overthinking itu kan berangkat dari ini Kak, pikiran kita sendiri. Iya kan? Iya. Overthinking itu berangkat dari pikiran kita sendiri guys. Kalau aku bilang overthinking itu kayak semacam bukan halusinasi, tapi kita berpikir terlalu jauh. Cara menghadapi overthinking itu, apa yang saat ini terjadi, yang ini yang dihadepin. Sekarang nih, kita lagi ngobrol nih, ya fokus aja ke sini. Gitu. Itu salah satu cara menghadapi overthinking. Jadi ketika kita ada masalah datang, ya kita pikir, tapi harus kita hadepin. Dan ketika kita ngadepin sesuatu itu kan kita nggak halusinasi ya, karena kita langsung interaksi nih gitu. Lah, kenapa dibilang over? Ya karena terlalu berlebihan cara berpikirnya. Mungkin cemburunya, mungkin perasaannya, mungkin ngarepnya, segala sesuatu berlebihan, makanya dibilang overthinking. Hal yang nggak ada diada-adain gitu. Kecuali ya misalnya kayak kasus gini, misalnya pasangan kakak ini ketahuan selingkuh di depan mata, ya udah hadepin, kelarin aja gitu. Kelarin dalam artian gimana nih solusinya, gimana nih. Terus jangan berlarut-larut. Itu yang mengakibatkan overthinking itu ya karena berlarut-larut itu teman-teman. Gitu. Kemarin ini sebenarnya udah kita bahas juga Kak. Karena kembali lagi ke diri kita tuh yang bisa ngontrol diri kita sendiri, ngontrol pikiran kita sendiri, ngontrol perasaan kita sendiri, ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Itu. Jadi belajar untuk, kalau aku bilang ya, fokus. Suara hati. Kalau aku bilang fokus, karena dengan fokus itu kita tidak akan jadi overthinking guys. Coba aja kalau nggak percaya. Kebanyakan orang overthinking itu sering menghayal, berhalusinasi, atau memikirkan sesuatu yang udah terjadi dan yang belum terjadi. Yang lebih parah itu sebenarnya yang belum terjadi tapi terlalu sering dipikirin. Lah ini yang parah, menduga-duga jatuhnya. Jatuhnya menduga-duga ya, padahal belum tentu benar gitu loh teman-teman. Makanya ini yang disebut overthinking gitu. Mungkin apa kurang gimana atau gimana coba? Karena gini ya, Kayu. kalau mungkin bahasa lainnya gini ya, ketika kita bergaul itu juga berpengaruh gitu sama orang sekitar kita, dengan cara berpikir kita, dengan cara bersikap kita, dengan siapa kita bergaul itu. Mungkin Kak Ayu selama ini nggak ketemu teman yang benar-benar bisa bilangin Kak Ayu, ya teman Kak Ayu mungkin lebih kecuek ya gitu. Maksudnya ya kamu overthinking, oh ya udah gitu loh. Ya mungkin selama ini Kak Ayu nyaman di situasi tertentu karena merasa selamat gitu, merasa ini bener, merasa feelingnya bener gitu. Karena kita kalau melampaui Tuhan itu nggak boleh juga gitu, melampaui imajinasi kita gitu loh, tentang hal-hal yang belum terjadi. Makanya fokus yang dimaksud tuh lebih kayak, misalnya aku live sekarang, aku punya cewek gitu kan, lagi keluar gitu, aku akan fokus di live ini, belajar untuk fokus ini gitu. Karena ketika aku live kayak gini sama, ini kan energi ya, kita saling ngasih energi positif gitu kan. Ketika aku nggak ngasih energi positif ke sini, aku mikirin cewek aku yang lagi entah istri, entah pacar, lagi di luar sana gini-gini, aku nggak akan fokus di sini. Muka aku akan kelihatan gitu, mataku. Makanya Kak Ayu selama sama temen atau sama pasangan selalu terlihat terburu-buru, selalu men-screening pasangan. Misalnya Kak Ayu ketemu sama pacarnya 2 hari nggak ketemu, tapi pas ketemu, kamu pasti begini ya, kamu pasti begitu ya, kamu pasti kemarin kesini ya, kamu coba hilangkan yang kayak gitu-gitu gitu. Karena belum tentu semua orang tuh, kan ada juga beberapa cowok tuh nggak suka cewek yang cerewet, nggak suka cewek yang berisik, nggak suka cewek yang terlalu overthinking, nggak suka cewek yang ngatur-ngatur gitu kan. Makanya dari takutnya nanti nggak nyaman. Jangankan pasangan, kadang temen aja tuh nggak nyaman sama temen yang overthinking juga gitu. Karena itu sisi negatifnya, Kak Ayu akan dibilang toksik nanti sama temen gitu loh. Misalnya aku ketemu Kak Ayu nih, lu dari mana nih gitu? Dari rumah atau dari rumah. Nah itu tuh sebenarnya itu udah ciri-ciri orang toksik gitu. Jadi
Jadi makanya aku nggak mentolerir teman-teman yang kalau menanyakan sesuatu ke aku tuh penuh dengan kecurigaan gitu loh. Karena itu salah satu muncul awal toxic relationship dalam pertemanan ataupun dalam berpasangan gitu. Terlalu banyak kecurigaan, terlalu banyak pertanyaan gitu. Nanya boleh, tapi jangan option 1, option 2, option 3 gitu. Kamu dari mana? Dari rumah. Oh ya udah. Sebagai pasangan yang baik, pasti aku akan ngobrol. Oh ya, aku di rumah tuh tadi ketemu sama mamaku lagi sakit, bla bla. Secara nggak langsung, cowok pun akan ngejelasin apa yang dilakuin. Even itu benar atau salah, Kak Putri fokus dengan jawaban itu, gitu. Kak Ayu fokus dengan jawaban itu, gitu. Jadi jangan ada option kedua. Mamamu sakit, terus habis sempat mamamu pasti kamu kesini gini. Nah itu tuh yang dihilangin gitu. Makanya terjadinya toxic relationship itu dari situ. Kecurigaan yang berlebihan gitu. Kecemburuan yang berlebihan. Ini mendekati posesif juga gitu. Jadi overthinking terbesar Kak Ayu tuh apa sih? Sejauh ini tuh overthinking terbesar tuh apa? Yang paling yang paling besar di aku tuh yang kayak yang selalu aku pikirin ya. Misalkan sharing kok kayaknya misalkan dia punya satu grup temen dan aku nggak pernah kayak punya pikiran dia mau macam-macam sama yang lain, itu malah aku nggak ada gitu kan. Jadi kayak dia punya satu grup, di grup itu tuh ada beberapa orang dan ada beberapa orang di situ, ada 3 cewek, 4 sama aku. Tapi di antara 3 cewek ini ada satu orang tuh yang paling menonjol banget, dalam arti itu yang kayak curhat sama dia, si cewek ini curhatnya sama pasanganku, terus misalkan apa gitu adalah, ya aku udah coba buat menghilangkan perasaan itu, cuman kayak aku takut aja, kayak yang aku takutin tuh kayak dia nanti nyaman sama yang lain, dia nyaman sama si orang itu, terus akhirnya dia ngabaikan aku. Berarti kan ketakutan dari kamu soalnya kayak lebih intens aja. Kayak iya, itu emang bener kayak gitu, yang aku takutin kayak gitu, dan aku tahu itu salah banget. Dan itu aku tahu aku salah banget, karena aku emang nggak tahu kejadian yang sebenarnya kayak apa. Misalkan kayak cuman sekedar temen atau mungkin apa. Aku tahu aku salah, aku tahu aku nggak benar, tapi jujur dari dalam hati aku nggak bisa ngilangin perasaan itu. Ya kalau kamu nggak bisa ngilangin, terus siapa yang bisa ngilangin dong? Makanya aku nanya gimana ya? Ya itu tadi, kalau jawaban dia kayak gitu tadi. Kalau kamu merasa nggak nyaman ya udah. Kalau pengen lepas ya lepas. Jangan, masih sayang. Lah itu. Yang mau naik semua nanti kembali lagi ya teman-teman ya. Semua kembali lagi diri sendiri. Kalau dirasa udah kurang pas, kurang cocok atau kurang nyaman ya udah. Dika, ini Bun. Iya Bun. Aku kalau kamu kayak gitu terus mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Ketakutan terjadi itu mau sampai kapan? Ketakutan itu karena dari kita sendiri teman-teman ya. Jadi ya takut begini ya udah. Kalau bukan diri kita sendiri mau siapa lagi? Mau naik ngantri ya. Ya benar. Ya, coba dia deh. Si cowok itu juga yang bilang sama aku yang kayak iya Kak, udah jangan pernah anggap yang gimana dalam hatiku yang kayak emang kamu aja bingung. Iya, kamu aja bingung. Iya benar. Tuh kata Kak Ti tuh, kamu capek nanti sama pikiran sendiri katanya. Iya. Capek. Ini capek udah. Makanya aku mau nanya. Iya. Kenapa aku mau nanya?
Kak Kika mau naik Kenapa aku nanti mau ya? nanya? Itu Udah. karena aku capek, bukan capek sama hubungannya. Aku nggak mau overthinking sama dia, aku nggak mau seuzon sama temanku juga itu. Tapi sejauh ini emang nggak ada yang ngasih ngasih gue kayak dalam arti kayak wejangan yang benar gitu, yang kayak gue pernah ada di suatu ketika punya temen yang gue OVT, bukannya dinasehatin tapi malah makin dibikin tambah OVT. Jadi makanya dari situ yang kayak aku sendiri juga kalau asal mau cerita sama orang tuh yang kayak awalnya mikir-mikir dulu, karena kayak gitu. Aku pernah yang aku cerita bukannya dikasih saran, bukannya dikasih nasihat, tapi justru aku malah yang kayak tambah makin makin dibikin yang kayaknya iya deh yuk. Soalnya secara gue melihatnya kayaknya emang nggak apa namanya, nggak etis aja, masa sih gini gitu. Aku pernah sampai digituin. Di sini yang naik gak harus ada yang masalah ya guys ya. Boleh sharing tentang hal-hal yang positif yang bikin semangat. Kembali lagi ke dirimu sendiri. Kalau kamu nggak mau capek, ya bikin sesuatu yang kira-kira yang bikin kamu capek itu nggak ada. Gitu. Iya. Ini Kalau kamu nggak mau capek, ya udah bikin yang menurut lo bikin capek itu disingkirin aja, bikin nggak ada. karena Kalau kamu ngerasa capek lo ya, tapi kalau kamu menikmati kecapeanmu ini, ya silahkan. menikmati Gitu. nggak tuh? Semua kembali lagi ke diri sendiri. Iya. Semua kembali lagi ke diri sendiri. Waalaikumsalam. Jadi kalau Kak Ayu merubah Aku pernah diri, yang- kalau Kak Ayu merubah diri ya kan, aku pernah dulu pacaran sama, aku dulu Siang. tuh hobi dunia malam lah gitu kan, hobi dunia malam. Akhirnya aku dapat pasangan tuh selalu dunia malam, sefrekuensi gitu kan. Nah aku tuh capek dengan pola-pola itu gitu. Maksudnya aku mencoba untuk fokus merubah diriku untuk supaya tidak berada di dunia seperti itu. Ya akhirnya aku dapat pasangan yang di luar dunia itu, memang itu semua tergantung dari kita. Kalau misalnya Kak Ayu udah mulai fokus nggak overthinking nih, ya mungkin kalau cowok itu bukan jodohnya Kak Ayu akan dijauhin, bukan Kak Ayu yang menjauh tapi Tuhan akan menjauhkan dengan sendirinya gitu. Jadi makanya itu sesuai sama apa yang kita pikirkan dan di dunia apa kita hidup gitu loh. Misal aku berteman, aku ngobrol kayak gini kan juga karena ya alhamdulillah mungkin 5 tahun atau 6 tahun belakangan aku hampir nggak pernah ketemu teman yang jahat gitu. Karena aku sudah memfilter berbagai macam sifat, pergaulan gitu loh. Terutama kita hidup di streaming nih, aku nggak pernah screening ini orang harus seperti ini, levelnya harus gimana-gimana, aku harus follow, aku harus baper gitu kan. Jadi makanya aku memang udah memfilter banyak hal gitu loh. Tapi Bang Nik, semua keputusan di kita kok banyak kasus pasangan udah nggak pantas untuk dipertahankan. Ya maksudnya tuh kadang ada juga yang dia tuh butuh temen yang benar-benar mengingatkan dia ini tuh nggak pantas buat kamu. Mungkin Kak Ayu tuh belum ketemu temen yang sebegitu meyakinkannya karena Kak Ayunya masih overthinking gitu loh. Jadi makanya kalau overthinking itu segala sesuatu yang mau masuk itu udah di-cut duluan. Segala sesuatu yang masuk itu udah di counter duluan. Jadi kalau aku bilang kenapa jangan overthinking, dikosongin aja dulu diri gini. Itu nanti akan ada banyak yang masuk nih. Lah, dari banyak yang masuk itu kita bisa filter. Bisa filter dalam artian, oh ini yang pas buat gua. Ini yang nggak cocok buat gua, disingkirin satu-satu. Tapi kalau ketika kita overthinking itu akan susah masuk hal-hal seperti itu. Pasti di counter terus. Di-cut terus, iya kan. Makanya berusaha dulu nih, kita kosongin diri kita dulu nih. Gitu. Banyak banget kalau kan sesuatu yang belum. Saran dari aku sih kayak gitu ya. Gitu. Kurang-kurang lah overthinking karena hidup ini cuma sementara guys. Nikmatin aja. Yang enak mana diambil, yang enak singkirin gitu. Kita hidup untuk hari ini, jadi pikirin planning kita hari ini. Sebelum tidur nanti, pikirin planning untuk hari esok. Siapa tahu besok kita
nggak hidup gitu kan, tapi kita udah melakukan yang terbaik untuk hari ini. Gitu. Jadi kita harus mempunyai circle yang benar-benar kita disupport untuk hal itu sih. Betul. Jadi makanya kalau kita curhat sama orang yang overthinking juga, atau yang aku nggak suka yang kayak tadi aku bilang kan, suka terlalu banyak reason, terlalu menduga-duga gitu kan. Misalnya jangan-jangan cowok lo gini, jangan-jangan cowok lo begini, jangan-jangan lu nya begini. Hindari teman-teman kalau kamu curhat kayak gitu tuh, biasanya mereka kepo doang sama masalah kamu, yang ujung-ujungnya kamu diomongin lagi sama yang lain gitu. Pejantan tangguh, terima kasih. Jadi kadang kalau kita ada masalah tuh memang curhat selain sama Tuhan ya sama teman yang tepat gitu kan. Gitu. Jadi makanya. Dan satu lagi yang perlu diingat ya, kita akan mendapatkan pasangan kita tuh yang satu frekuensi. Jadi jangan memaksakan. Setuju. Sekiranya ini tidak cocok, itu yang dipaksakan. Ya mau naik gantian ya. Kalau kita memaksakan jatuhnya begini. Gak nyaman, overthinking, apa itu. Cari pasangan yang kira-kira membuatmu nyaman. Iya. Ya mau naik gantian ya guys ya di room ini ya. Jadi komalnya cuma satu ya, tamu, biar ngobrolnya fokus gitu. Terus jangan lupa Senin sampai Kamis kita live jam 7, Jumat sama Minggu live-nya jam 8 malam. Kalaupun ada libur mungkin kita lagi sibuk. Sama full record live ini ada di YouTube ya. Nick Carter. Di subscribe aja nama aku Nick Carter. Buat ngelihat tayangan ulangnya gitu. Yang ngasih wejangan kadang juga suka OVT. Ya maksudnya semua orang itu pasti punya OVT. Cuman ada yang menyikapi gitu. Ada yang menyikapi yang berlebihan kah, atau udah kita harus kembali ke diri kita, kosongin lagi. Gua barusan OVT, oke stop gitu. Kita yang punya rem gitu. Kita nggak bisa kayak aku ngajakin orang ketemu gitu misalnya, Nick besok kita ketemu ya, oke, gue bilang gitu. Aku nggak akan OVT, maksudnya yang kayak nagih-nagih gitu loh besoknya. Kan dia yang ngajak. Terus nanti besoknya satu dia yang ngajak, berarti dia yang punya janji, dia yang punya dosa gitu. Ya aku tinggal bilang, yang ngajak kan lu gitu. Kenapa gue harus ngubungin lu gitu kan? Aku bilang kayak gitu. Karena nanti kan lu sendiri yang dosa sama Tuhan yang punya janji gitu. Ya aku bilangnya kayak gitu. Jadi makanya aku nggak terlalu berpikir gimana-gimana kalau komunikasi gitu. Iya. Sebenarnya overthinking itu juga dari beberapa, bukan kita tiba-tiba overthinking ya teman-teman. Overthinking itu bisa timbul karena kita melihat sesuatu nih, ini kok begini nih, ini begini. Jadi dari proses itu pada akhirnya kita menyimpulkan sesuatu. Lah, di situ kita akan menyikapi, ini lebih baik gue hentiin atau gue terusin. Yes. Kalau gue hentiin gue bakalan lebih bablas, lebih overthinking, lebih nggak nyaman, lebih ini gitu. Tapi ketika kita bisa nge-cut, udah nih, kita paling sakit sehari, 2 hari, 3 hari. Boleh dong naik, tapi gantian. Yaitu Kak Nove bener tuh, cari kesibukan biar nggak OVT itu bener juga. Kalau kita ngerasa otak kita berisik nih, ya kan banyak banget hal-hal yang menimpa otak kita nih. Kita coba deh ngelakuin hal-hal yang baru. Misalnya kita, kayak aku kemarin aku belum pernah olahraga menembak, aku coba gitu. Karena udah bosan futsal gitu kan, udah bosan main basket, aku coba untuk menembak gitu loh. Akhirnya beberapa masa kita sibuk dengan hobi yang baru itu gitu. Atau nanti ada lagi tuh circle-circle baru tuh yang muncul kalau kita mencoba hal yang baru gitu. Iya betul, circle-circle baru itu akan nongol ketika kita bisa menerima kehadiran, maksudnya kepala kita udah nggak penuh nih. Kepala kita udah nggak penuh, kita akan gampang kok menerima circle baru, masukan baru, teman-teman baru, itu sangat mudah. Hal-hal baru gitu. Tapi ketika kita masih berkutat dengan overthinking kita, itu susah Kak. Jangan kan mau melakukan hal baru ya. Mau ngapain aja males jatuhnya gitu. Oke, terima kasih. Aku paham banget. Ya, semoga berhasil ya. Sharingnya, mampir lagi ya. Mampir lagi ya. Besok kapan-kapan sharing lagi kita. Semoga kita bisa berjumpa dengan pesona yang baru Kak Ayu gitu. Iya, jangan kusut ya. Jangan kusut lagi ya. Baru bangun. Bukan kusut bangunnya maksudnya, pikirannya gitu. Iya, bukan mukanya ya, kusut bukan itu mukanya. Ya. Oke. Thank you semuanya. Makasih sarannya juga.
Ya. Bye, sehat selalu kalian. Kami sama-sama Kak Ayu.